saudaraku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya. Buat teman-teman yang sudah subscribe channelku, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, di-subscribe ya. Hari ini saya mau masak jengkol. Bahan-bahan yang sudah saya siapkan antara lain, di sini saya juga pakai santan ya teman-teman. Ini jengkol tadi sudah saya rebus sampai empuk, kemudian saya geprek. Ini jengkolnya benar-benar tua ya teman-teman. Kalau kita geprek tidak hancur ya, itu tandanya jengkolnya sudah tua. Saya juga tambahkan daun salam, laos, serai, daun jeruk, asam kandis, cabai merah keriting, cabai rawit merah, kunyit, jahe, bawang merah dan bawang putih. Ini bumbu-bumbu yang kita haluskan antara lain kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, kemudian cabenya juga kita haluskan ya teman-teman, cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Ini kita haluskan terlebih dahulu ya teman-teman. Minyaknya sudah panas, bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita tumis terlebih dahulu ya. Ini bumbu-bumbunya kita tumis, kemudian kita aduk-aduk. Ini kita tumis sampai benar-benar matang ya bumbu-bumbunya ini teman-teman. Kalau tidak matang nanti masakan kita jadi pahit dan tidak enak ya teman-teman. Jadi kita tumis sampai benar-benar matang bumbunya ini, baru kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Kemudian kita masukkan laos, serai, daun salam, daun jeruk. Ini kita buang dulu tulangnya ya teman-teman, supaya masakan kita tidak pahit. Jadi tulang daun jeruk itu kita buang terlebih dahulu ya. Ini semuanya kita buang tulang-tulang dari daun jeruknya ini ya. Dan kita aduk-aduk supaya bumbunya ini matang merata. Jangan lupa diaduk-aduk ya. Bumbu-bumbunya ini sudah matang. Kemudian kita masukkan jengkol yang sudah kita geprek tadi. Nih, kita masukkan jengkolnya. Kita masak sebentar dengan bumbu yang sudah kita tumis sampai matang. Ini kita aduk-aduk sampai semua jengkol itu tercampur merata ya teman-teman. Jengkol yang sudah tercampur merata dengan bumbu yang kita tumis tadi, sekarang saya mau tambahkan santan kanil atau santan kental ya teman-teman. Karena kita bikin kaleo, jadi santannya itu harus santan kental atau santan kanil ya. Setelah itu jangan lupa ini santannya harus diaduk-aduk supaya tidak pecah ya. Jadi supaya santannya itu tidak pecah, jadi kita harus aduk-aduk terus ya teman-teman. Santannya sudah mulai menyusut, ini harus tetap diaduk ya teman-teman santannya, supaya santannya itu tidak pecah. Jadi kita harus aduk-aduk terus ya. Santannya sudah mengental, kita tambahkan 2 keping asam kandis ya teman-teman. Nih santannya sudah mulai mengental. Kita tetap harus aduk-aduk ini santannya ya, supaya bawahnya itu tidak gosong. Karena dia sudah mulai mengental, kita harus terus aduk-aduk santannya ini. Kemudian saya juga tambahkan garam. Ini sekitar 1 sendok teh ya teman-teman. Dan sebagai penyimbang rasa saya juga tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk supaya bawahnya ini tidak gosong karena santannya sudah mengental ya teman-teman. Dan berikutnya saya tambahkan cabai rawit merah sebagai taburan ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk lagi.
Untuk garam dan gula sesuai selera, boleh juga kalau teman-teman suka ditambahkan dengan penyedap rasa atau kaldu jamur ya teman-teman. Itu disesuaikan aja dengan selera kita ya. Ini santannya sudah benar-benar mengental dan sudah mengeluarkan minyak ya teman-teman. Jengkolnya juga sudah empuk. Ini kita aduk-aduk bawahnya supaya nggak gosong. Dan ini sudah boleh kita angkat ya teman-teman, dan boleh pindahkan ke piring ya. Jengkolnya sudah matang. Sekarang saya mau pindahkan jengkolnya ini ke piring. Ini tuh rasanya enak banget loh teman-teman, karena jengkolnya itu benar-benar tua. Jadi daging jengkolnya itu kenyal, lembut, dan pulen ya teman-teman. Sekarang kita tata di piring jengkol yang sudah matang ini. Kalau teman-teman suka dengan resepku ini, silahkan dicoba ya. Dan tunggu resep-resep berikut dari saya. Terima kasih.